Antony pasang ultimatum Manchester United serba salah di bursa transfer. Manchester United sedang dihadapkan pada situasi pelik terkait masa depan Antony. Winger asal Brazil itu dikabarkan sudah membuat garis tegas, dia hanya mau kembali ke Real Betis. Betis bahkan disebut sengaja mengosongkan nomor punggung 7 untuk dirinya, tanda bahwa klub Spanyol tersebut siap membuka pintu lebar-lebar bagi dirinya. Kondisi ini membuat drama transfer Antony seperti pertandingan yang masuk babak tambahan tanpa kepastian akhir. Musim lalu Antony tampil menjanjikan selama masa peminjaman di Real Betis. Dukungan fans pun begitu cepat dia dapatkan. Hingga kini ikatan tersebut terasa sulit untuk diputus. Itulah mengapa Antony menolak tawaran dari Benfica maupun klub-klub Arab Saudi. Pesannya kepada United jelas, izinkan saya kembali ke Spanyol. Namun jalan kepulangannya ke Andalusia masih terhambat. United mematok harga sekitar 30-34 juta pounds. Sementara Real Betis hanya ingin mengupayakan opsi yang lebih ringan, entah lewat pinjaman lanjutan atau skema kepemilikan kebersamaan. Menurut laporan, Real Betis siap menanggung porsi lebih besar dari gaji Antony, tetapi tidak sanggup memenuhi bandrol penuh. Di sisi lain, setan merah justru membekukan sang winger dari skuad utama, berharap tekanan itu bisa mengubah sikapnya. Alih-alih goyah, Antony justru semakin keras kepala. Dia bahkan disebut siap menunggu hingga detik-detik terakhir bursa transfer, seperti yang telah dilaporkan oleh Estadio Deportivo. Situasi semakin memanas karena Real Betis sudah mengosongkan slot pemain non-Uni Eropa khusus untuk dirinya. Keputusan itu menegaskan keseriusan klub, meski urusan finansial masih jadi batu sandungan. Direktur olahraga Real Betis, Manu Fajardo, mencoba meredakan isu yang terus bergulir. Kami harus menghormati situasi ini, tetap hati-hati sesuai yang sudah kami bicarakan. Ini operasi yang rumit, mengingat profil pemain yang bersangkutan dan juga klub pemiliknya, ujar dirinya. Namun kesabaran fans United tampaknya mulai habis. Sebagian menilai Antony terlalu keras kepala, sementara yang lain beranggapan klub sebaiknya segera melepasnya daripada membiarkannya hanya duduk di pinggir lapangan. Dengan bursa transfer yang bakal ditutup pada 1 September, waktu kian menekan. Untuk saat ini, seolah Antony lebih lihai menggocek manajemen Old Trafford daripada para bek di atas lapangan. Beda sikap dengan Jadon Sancho, Rasmus Højlund justru cepat jalan keluar dari Manchester United. Manchester United kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas kali ini. Dua pemain mereka, Rasmus Højlund dan juga Jadon Sancho, tengah menghadapi situasi yang sangat berbeda terkait masa depannya di Old Trafford. Sancho memilih untuk menolak sejumlah tawaran yang masuk, sementara Højlund justru dinilai membuka jalan agar proses kepindahannya bisa lebih cepat terrealisasi. AC Milan disebut sebagai kandidat utama untuk mendapatkan jasa Højlund. Klub Serie A itu melihat peluang besar, apalagi Napoli juga ikut meramaikan perburuan tanda tangan sang striker muda. Pihak United sendiri kabarnya tidak keberatan melepas Højlund, asalkan ada kesepakatan finansial yang sesuai. Situasi ini membuat peluang sang penyerang untuk angkat kaki dari Old Trafford semakin terbuka. Berbeda dengan Sancho yang baru-baru ini menolak tawaran dari AS Roma dan juga Besiktas, Højlund justru dianggap lebih terbuka dan fleksibel terhadap opsi kepindahannya. Kontras inilah yang memperlihatkan bagaimana tiap pemain memiliki respon berbeda ketika berhadapan dengan pintu keluar dari klub sebesar Manchester United. Højlund sebenarnya masih punya keinginan memperjuangkan tempat di bawah arahan manajer baru Ruben Amorim. Namun minimnya jaminan bermain membuat penyerang asal Denmark itu mulai berpikir realistis. Milan bahkan dilaporkan sudah melakukan pembicaraan serius dengan United, termasuk opsi peminjaman dengan kewajiban membeli senilai 40 juta euro jika kriteria tertentu terpenuhi. Napoli pun dikabarkan kembali menunjukkan ketertarikan, terutama setelah Lukaku mengalami cedera otot serius. Tidak ketinggalan mantan klub Højlund, Atalanta, juga masuk dalam daftar kemungkinan destinasinya. Meski begitu, Milan masih memimpin perburuan karena melihat Højlund sebagai target utama, bukan sekedar alternatif cadangan. Karir Højlund pernah mencuri perhatian saat tampil di Serie A bersama dengan Atalanta pada awal 2023. Dalam waktu yang cukup singkat, dia mencetak 9 gol dari 13 laga untuk klub dan juga timnas Denmark. Performa impresif itu bahkan membuatnya dibanding-bandingkan dengan penyerang Manchester City, Erling Haaland. Satu perubahan kecil bisa bikin Manchester United kembali bersaing di 4 besar. Manchester United sedang berusaha bangkit setelah melalui musim terburuk mereka di Premier League musim lalu. Musim lalu setan merah terjerembab di peringkat ke-15 klasemen akhir. Ironisnya, setelah menjalani laga pembuka musim baru 2025-2026, posisi mereka masih sama di urutan ke-15. Meski begitu, penampilan United saat menghadapi Arsenal pada minggu kemarin memberi sedikit optimisme. Mereka memang kalah tipis, tetapi ada sisi positif yang bisa dilihat. Namun mantan bek timnas Inggris Micah Richards
ikut menyoroti situasi United saat berbincang dengan Football Joe. Dia menilai ada solusi sederhana yang bisa membuat pasukan Ruben Amorim kembali bersaing di papan atas klasmen. Menurut Richard, United berpotensi menembus keempat besar jika berani mengubah pendekatan taktik mereka. Saya rasa jika United bermain dengan formasi 4-3-3, mereka bisa menantang untuk posisi empat besar. Tetapi sekarang mereka menggunakan 3-4-3 dan itu tidak cocok untuk tim ini. Karena itu saya prediksi mereka hanya finish di peringkat ke-7, ujar dari Mitchell Richard. Richard menyebut prediksi finish di posisi ke-7 itu pun terbilang cukup murah hati melihat apa yang ditampilkan Amorim bersama United selama hampir 10 bulan terakhir. Pelatih asal Portugal itu konsisten dengan skema 3-4-3, tetapi hasilnya belum memuaskan. Dari 43 pertandingan yang sudah dijalani di bawah arahan Amorim, United hanya meraih 17 kemenangan, 8 kali imbang, dan menelan 18 kekalahan. Jika tren ini berlanjut, United dikhawatirkan kembali terperosok ke papan bawah klasmen, meski sudah mendatangkan sejumlah rekrutan baru di bursa transfer musim panas kali ini. Harapan fans tentu skema ini bisa segera nyetel di Premier League untuk saat ini. Namun sejauh ini hampir tidak ada tanda-tanda bahwa pendekatan 3-4-3 ala Amorim bakal membawa mereka mendekati zona di empat besar. Marcus Rashford sindir Manchester United setelah pindah ke Barcelona. Gary Neville beri respon yang pedas. Marcus Rashford kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik pedas terhadap Manchester United. Penyerang yang baru bergabung dengan Barcelona melalui skema pinjaman semusim itu menilai setan merah masih terjebak di no man's land tanpa arah yang jelas. Pernyataan kontroversial tersebut tidak luput dari perhatian Gary Neville. Legenda Manchester United itu memberikan respon yang tegas, meminta Marcus Rashford lebih baik berkonsentrasi pada tantangan baru di Camp Nou daripada terus mencampuri urusan mantan klubnya Manchester United. Meski begitu, Gary Neville tetap menunjukkan optimisme terhadap proyek yang dijalankan oleh Ruben Amorim. Dia melihat adanya progres positif meskipun musim lalu berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan. Performa tim dalam laga pembuka musim ini dinilai memberikan sinyal baik untuk masa depan. Neville yakin transisi yang diinginkan sudah mulai berjalan di bawah komando pelatih Portugal tersebut. Merespon komentar tajam Rashford, Gary Neville memilih untuk tidak terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Mari kita abaikan saja hal itu. Saya tidak ingin membahas ucapan Marcus malam ini, ungkap Gary Neville. Mantan bek kanan United itu mengingatkan bahwa Rashford sudah cukup lama mengabdi untuk klub. Kesempatan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang lebih berarti bagi tim. Kini setelah memutuskan untuk pindah, Gary Neville menekankan agar Rashford memasukkan seluruh energinya untuk Barcelona. Tahun ini saya yakin Ruben Amorim akan bekerja dengan baik. Marcus seharusnya berkonsentrasi di Barcelona saja, tambah dari Gary Neville. Manchester United memulai kampanye Premier League musim ini dengan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal. Meski gagal meraih poin, Gary Neville justru melihat berbagai perkembangan menggembirakan dari penampilan tim. Susunan pemain yang diterapkan Amorim dinilai mencerminkan keseimbangan baru yang lebih baik. Kehadiran Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha berhasil memberikan nuansa segar di lini depan. Eksperimen menempatkan Mason Mount dan Luke Shaw sebagai bek tengah kiri juga mendapatkan apresiasi positif. Bahkan Casemiro terlihat lebih mudah beradaptasi dan nyaman dalam sistem permainan yang baru. Kombinasi-kombinasi tersebut menunjukkan bahwa Amorim sedang membangun fondasi yang solid. Neville optimis bahwa hasil positif bakal segera menyusul seiring berjalannya waktu. Fokus penuh pada pengembangan tim menjadi kunci utama kesuksesan ke depan. Gangguan dari luar termasuk kritik mantan pemain sebaiknya diabaikan demi kemajuan bersama.